Oke anak-anak, Miss Ade sudah record ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan pelajaran yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, untuk yang mimpin doa, Miss Ade tunjuk Oke, Miss Ade tunjuk Giesta. Silakan Giesta. Anak-anak yang lain silakan di-unmute dulu biar Miss Ade bisa mendengar doanya. Attention. Friends, before we study, let's pray together. Let's pray together. Pray start. Yes, as myself, my teachers, and my friends, we will understand the rest that will get here. Namaskar. Namaskar. Oke. Nah, kita sudah berdoa ya anak-anak ya. Nah, kemudian Miss Ade ingatkan kepada anak-anak untuk selalu mengecek LMS. Nah, jadi LMS itu anak-anak wajib cek ya. Di LMS-nya kira-kira materinya apa. Nah, misalnya kemarin, besok ada TIK. Nah, jadi dicek. Oke, Quinsa. Nah, jadi dicek materinya. Oh, kira-kira besok materinya apa. Kemudian anak-anak bisa pelajari. Nah, jika hari ini anak-anak ada yang kurang paham, pada saat belajar kemarin, hari ini kesempatan anak-anak untuk bertanya. Kemudian setelah itu anak-anak bisa mengerjakan latihan soalnya. Nah, Miss Ade sudah sampaikan waktu di sekolah, waktu di lab komputer, anak-anak yang belum mengerjakan latihan soal. Apakah anak-anak sudah mengerjakan semuanya? Atau ada yang belum? Semuanya sudah? Atau Miss Ade cek lagi LMS-nya? Kenapa belum? Hyuga, kenapa belum Hyuga? Nggak sempat Miss waktu itu ada. Oke, kalau nggak sempat waktu itu kan ada hari besoknya, kemudian sampai anak-anak sempat ada hari Sabtu sama Minggu. Yuga tidak kerjakan latihan soal TIK-nya. Nanti kalau Yuga tidak kerjakan, nanti nilainya Miss Ade mau kasih berapa ke Yuga? Kalau latihan soalnya tidak dikerjakan, di sana muncul nggak ada nilai? Kalau tidak dikerjakan, muncul nggak nilainya? Enggak. Tidak. Terus kalau tidak muncul nilainya, Miss Ade kasih nilai berapa? 1, 2, 3, 4, atau berapa? Sedangkan di sana nilainya tidak ada. Nah, jadi kalau tidak ada nilai, Miss Ade tidak bisa memberikan nilai kepada anak-anak yang belum mengerjakan. Nah, jadi silakan dicek lagi latihan soal pertemuan keberapa yang anak-anak belum kerjakan, kemudian anak-anak silakan dikerjakan kembali supaya anak-anak tidak lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Oke, paham anak-anak? Paham? Semuanya sudah paham? Paham. Oke. Nah, jika sudah paham, nanti Miss Ade akan cek lagi LMS-nya. Anak-anak yang belum mengerjakan, nanti Miss Ade akan ingatkan ke wali kelasnya. Nah, Miss, kemudian, ya, kenapa Madori? sekarang ada latihan soal nggak lagi di LMS? Kenapa? Sekarang Coba ada Madori latihan cek. Coba Madori cek LMS-nya. Harusnya LMS-nya sudah Madori cek kemarin. Iya, Iya, jadi kemarin kita habis baterai. Oke. Nah, jadi anak-anak harus terbiasa mengecek LMS itu H-1. Nah, misalnya besok pelajarannya apa? Kalau pelajarannya TIK, cek LMS, materinya TIK. Ada latihan soalnya tidak? Kemudian kalau misalnya besoknya dapat matematika, oke, cek LMS matematikanya. Nanti latihan soalnya ada atau tidak? Kalau ada silakan dikerjakan.
Kalau misalnya belum paham, boleh dicatat dulu yang mana yang anak-anak belum pahami. Silakan ditanyakan pada saat Zoom. Oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar processing dan output di lab komputer, yang mana saja disebut dengan hardware processing, yang mana saja disebut dengan hardware output. Anak-anak masih ingat waktu di lab komputer Miss Ade suruh anak-anak silakan sebutkan hardware yang anak-anak temukan di lab komputer, yang mana termasuk input, yang mana termasuk penyimpanan, yang mana termasuk processing, dan yang mana termasuk output. Nah, jadi keempat cara kerja komputer itu sudah kita pelajari. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas uji kemampuan yang ada di buku paket anak-anak. Nah, yang tidak memiliki buku paket, silakan anak-anak buka LMS-nya. Di sana ada uji kemampuannya dalam bentuk PDF. Jadi anak-anak bisa dicatat jawabannya, kemudian nanti PDF-nya anak-anak bisa download. Oke, uji kemampuannya yang akan kita bahas hari ini yaitu ada di halaman 78. Nah, jadi hari ini kita membahas soal uji kemampuan. Minggu depan anak-anak ada AHA. Jadi silakan dipelajari buku paketnya untuk minggu depan, dan latihan soal yang kita bahas hari ini anak-anak juga pelajari. Oke, silakan dibuka bukunya anak-anak, halaman 78. Yang tidak mempunyai buku paket, silakan dibuka LMS-nya. Halaman 78. Sudah? Sudah dibuka anak-anak? Sudah. Halaman berapa, Miss? Halaman 78. Oke, itu ada soal uji kemampuan. Apakah anak-anak sudah ada yang mengerjakan? Belum. Sudah. Oh, Jiesta sudah. Oke, Jiesta. Selain Jiesta, yang lainnya apa? Ada yang sudah terjawab soal uji kemampuannya? Sudah ada atau belum? Jika belum, sampaikan belum. Belum, Miss. Belum, Miss. Oke, Madori belum. Belum. Lainnya juga belum. Ajong belum. Quinsa belum. Siapa lagi yang belum? Adit belum. Belum. Oke, Gong Sasya belum. Belum. Adit belum. Belum. Ya, Ajong udah tadi bilang belum. Oke. Oke, K juga belum. Oke, anak-anak jika belum, jadi nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, Miss Ade akan berikan waktu selama 15 menit untuk anak-anak mengerjakan. Nah, jadi nanti anak-anak silakan kerjakan terlebih dahulu selama 15 menit. Kemudian setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Oke, untuk jawabannya nanti anak-anak bisa cari di halaman sebelumnya atau di rangkumannya juga bisa. Oke, Miss Ade kasih waktu dari sekarang selama 15 menit. Sampai jam 8 berapa ya? 8.20. 15 menit. Nanti Miss Ade akan tunjuk satu persatu untuk menjawab soalnya. Ya, jadi tidak ada anak yang tidak mengerjakan.
Gong Intan sudah dibuka bukunya halaman 78? Sudah, oke. Nah, sekarang silakan dikerjakan ya Gong Intan ya. Dibaca dulu, kemudian dijawab. Oke Gong Intan? Oke, iya. Good job Gong Intan. Oke, jika ada yang susah dan tidak bisa dijawab, boleh dilingkari dulu. Sudah, Miss. Oh, Yuga sudah selesai? Sudah selesai Yuga? Sudah. Sudah. Sampai nomor berapa Yuga sudah selesai? Sampai nomor baru sampai nomor 6. Itu belum selesai namanya Yuga. Soal pilihan gandanya ada 10. Kemudian isiannya ada 10. Kemudian ada soal uraiannya ada 10. Yuga sudah selesai? Itu belum selesai namanya Yuga. Silakan dilanjutkan lagi.
Dayu Anika sudah? Dayu Anika. Sudah selesai, Nak? Saya nggak bawa bukunya, Miss. Jadi saya lihat dari LMS. Oke ya, kalau tidak bawa bukunya, lihat di LMS ya. Bisa dibaca soalnya di LMS, kemudian jawabannya bisa dicatat di buku catatan atau buku tulis yang lainnya. Nanti baru disalin ke buku paketnya kalau sudah bawa buku paketnya ya, Daywanika ya. Oke. Miss, Ya. Romawi 2-nya dijawab atau tidak? Oke, jika sudah selesai Romawi 1-nya boleh dijawab. Masih ada waktu sekitar 7 menit ya anak-anak ya. Nanti kita akan bahas bersama. Gera nomor 7 yang pilihan ganda atau isiannya Gera? Pilihan ganda, Miss. Oh, nomor 7 pilihan ganda. Oke. Oke, yang nomor 7 itu Gera pilih jawabannya A, B, C, atau D. Misalnya hardware tidak dapat dilihat dan disentuh. Kemudian kalau software dapat dilihat oleh mata, itu benar atau tidak artinya? Yang A. Kemudian yang B, kumpulan kode pada komputer. Itu hardware, kalau softwarenya bagian fisik komputer. Benar nggak software itu bagian fisik komputer? Begitu maksudnya. Ya, makasih, Miss. Oke, Gera. Miss, Madori izin lift sebentar mau ganti handphonenya. Oke, Madori. Oke, 5 menit lagi anak-anak.
Oke, Madori sudah ganti handphone? Sudah, oke. Nada. Orang Miss, ya. saya pengen tanya yang isian yang Romawi 2 itu yang nomor 1 maksudnya apa ya? Romawi 2 nomor 1. Kira kamu ngambil apa? Apa perbedaan antara perang? Oh, sebentar, itu Romawi 3. Komputer adalah di sana ada penjelasannya apa itu komputer. Misalnya sudah pernah jelaskan, komputer adalah titik-titik-titik. Komputer adalah alat untuk pengolah titik-titik-titik. Jadi yang dimaksud di sana adalah pengertian daripada komputer ya, Ki. Perangkat jaringan pada komputer berguna untuk Oke anak-anak, nah karena waktunya sudah 15 menit, nah jadi sekarang Miss Ade akan bahas. Nah sebelumnya Miss Ade share screen menunjukkan soalnya ya. Bentar, Miss Ade buka LMS. Oke, Miss Ade izin share screen ya. Nah, di sini sudah isi di LMS-nya pembahasan soal uji kemampuan.
Nah, kemudian sudah ada materinya. Nah, materinya ini anak-anak bisa download bagi yang tidak mempunyai buku paket. Kemudian di sini juga sudah ada medianya. Nah, ini ada soalnya. Oke, anak-anak, kita akan bahas dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, Miss Ade tunjuk dari K. Oke, silakan K dibaca soal nomor 1, kemudian sampaikan jawabannya K. Nah, jadi jawaban anak-anak tidak usah takut salah ya. Jadi jawabannya salah ataupun benar nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, silakan nomor 1 K. Perangkat lunak yang berguna mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lainnya dalam komputer adalah C. Oke, nomor 1, perangkat lunak yang berguna mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lainnya dalam komputer adalah Oke, jawabnya C. Anak-anak yang lain? Di buku paketnya jawabannya apa? Operasi. B. Apa? Sistem operasi. Oke, B. ada B, ada C. Nah, ada yang jawab A? Tidak ada. Siapa yang jawab B? Silakan raise hand. Oke, ada Pipit, Dayu Anika, Bunga, B atau D? B. Brapo. Ada Dika, Galo, Ajung, Jesta, Gera, Yuga. Bung Sasya apa jawabannya? Ada Kirana. Kenapa, Miss? Bung Sasya apa jawabannya nomor 1? D. Oh, D. Oke. Nah, jadi ada jawab B, banyak sekali yang jawab B ya. Kemudian yang jawab C ada K, yang lainnya ada yang jawab C, yang jawab B silakan lower hand. Sekarang yang jawab C. Adakah yang jawab C selain K? Silakan raise hand. Oke, ada Bunga sama Kirana. Tadi Bunga, tadi Kirana jawabannya B. Kirana jawabannya C. Kalau tidak, silakan lower hand. Oke, C jawabannya berarti K. C saja yang jawab C. Kemudian yang jawab D, silakan raise hand. Oke, Gong Sasya, Dika. Sama Madori. Oke, ada Ganesha. Ada siapa lagi ya? Oke, berempat berarti ya. Oke, silakan lower hand. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Nah, jadi perangkat lunak. Anak-anak masih ingat perangkat lunak ada berapa? Perangkat lunak ada berapa perangkat lunak, anak-anak? Ayo dibuka buku catatannya. 2, ada 2. Oke, ada 2. Perangkat lunak apa saja? Sistem operasi sama aplikasi. Oke, benar sekali. Jadi perangkat lunak ada 2. Ada perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Nah, di sini yang berfungsi untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lainnya dalam komputer itu namanya perangkat lunak sistem operasi. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini jawabannya
B. Sudah, anak-anak yang jawabannya masih salah, silakan diperbaiki. Jadi perangkat lunak sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Sudah nomor 1 anak-anak? Sudah. Oke. Miss Ade lanjutkan ke soal nomor 2. Silakan Giesta. Semua informasi yang dimasukkan ke dalam komputer akan disimpan dan diproses. Selanjutnya hasilnya ditampilkan oleh komputer dengan menggunakan perangkat memproses. Oke, Giesta jawabannya D, pemproses. Anak-anak yang lain ada jawaban yang berbeda? Miss, sebentar, Miss. Saya berbeda, Miss. Siapa jawabannya berbeda? Miss, saya output. Oh, Galuh. Maksudnya output. Miss, Ya. yang B, Miss. Jawabannya apa? B. B. Oke. Giesta jawabannya B. Yang lain jawabannya yang sama dengan Giesta, silakan raise hand. Oke, Galuh, Dayo Anika, Madori, Pipit. Oh, ada 6, 7, 8, 9. Ada Pipit, Adit, Ajung, Bunga. Ada Dita. Bener nih sama Mama, bener. Ada Quinsa. Ya. Ada Yuga. Kemudian ada Gera. Oke, silakan lower hand yang jawabannya B. Sisanya jawabannya apa? Gung Sasya, jawabannya apa Gung Sasya? Kenapa, Miss? Nomor 2, Gung Sasya di bukunya jawabannya apa? Sudah dijawab di bukunya Gung Sasya? Belum? D kayaknya. Oh, D. Oke. Nah, jadi di sini Miss Ade akan bahas ya. Soal nomor 2. Semua informasi yang dimasukkan ke dalam komputer akan disimpan dan diproses. Nah, kalau dimasukkan itu berarti yang digunakan adalah input. Kemudian, kalau disimpan, apa yang digunakan? Ini ada disimpan, kemudian ada diproses. Semua informasi yang dimasukkan ke dalam komputer akan disimpan dan diproses. Selanjutnya, hasilnya akan ditampilkan oleh komputer dengan menggunakan perangkat. Nah, ada kata ditampilkan. Ini kata kuncinya. Oke, kalau dimasukkan itu menggunakan perangkat apa, anak-anak? Input. Iya, input. Kalau disimpan, oke, ada 4 cara kerja komputer. Kalau dimasukkan menggunakan perangkat input. Kalau disimpan menggunakan perangkat storage. Kalau diproses menggunakan perangkat Processing. Memproses. Ya, processing atau memproses. Kalau ditampilkan menggunakan perangkat output. Iya, jadi jawabannya adalah output. Kemudian soal nomor 3. Oke, silakan Gera. Andi ingin memainkan game di komputer, namun mouse-nya di komputernya rusak.
Perangkat input lain yang dapat digunakan Andi untuk bermain adalah A. Keyboard. Oke. Gera jawabannya keyboard. Oke, langsung bisa dibahas saja ya supaya tidak habis waktunya. Nah, jadi Andi ingin memainkan game di komputernya, di komputer. Namun mouse di komputernya rusak. Nah, jadi mouse-nya Andi ini rusak. Perangkat input lain yang dapat digunakan Andi untuk bermain adalah, nah di sini kita cari jawabannya yang mana termasuk perangkat input. Nah, kalau printer perangkat apa, anak-anak? Kalau printer? Output. Output. Kalau monitor? Output. Output. Kalau speaker? Output. Nah, jadi printer ini adalah alat output, jadi fungsinya untuk mencetak file atau data anak-anak. Kemudian monitor itu adalah alat output juga, itu fungsinya untuk menampilkan gambar. Nah, seperti sekarang yang kita gunakan. Jadi kalau tidak ada monitor, muka anak-anak tidak kelihatan, tampilan anak-anak tidak akan kelihatan kalau tidak ada monitor. Nah, kalau monitor anak-anak rusak juga, misalnya monitor handphonenya rusak atau monitor laptop atau komputernya rusak, jadi tampilannya pasti akan menjadi hitam. Nah, jadi monitor ini adalah alat output. Kemudian speaker juga termasuk alat output. Jadi speaker itu fungsinya untuk menghasilkan suara. Nah, alat inputnya adalah, kalau speaker alat output, alat inputnya apa, anak-anak? Mikrofon. Iya, betul sekali, mikrofon. Jadi di mikrofon kita berbicara, nah suaranya standar, misalnya Miss Adi panggil Dayu Anika. Nah, tetapi di speaker suaranya akan menjadi misalnya 10 kali lipat lebih keras dari suara yang Miss Ade inputkan di mikrofon. Jadi speaker ini termasuk alat output. Nah, jadi yang benar jawabannya adalah A. Keyboard. Ya, keyboard. Alat input. Oke, silakan diperbaiki yang jawabannya masih salah. Oke, ini sudah anak-anak. Jika sudah, bisa Miss Ade hapus. Nomor 1 sampai dengan nomor 3 sudah. Halo, sudah anak-anak? Sudah. Sudah, Miss. Oke, Sudah. ya. Kalau ditanya, mohon dijawab ya, biar Miss Ade tidak bingung. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Silakan Pipit. Pak Aldo membeli robot pembersih rumah. Robot tersebut dapat membersihkan rumah mengikuti jadwal yang telah diatur oleh Pak Aldo. Komponen yang menyebabkan robot dapat mengikuti perintah Pak Aldo adalah A. Perangkat lunak. Oke, jawabannya Pipit A. Perangkat iya. lunak. Oke, nah Pak Aldo membeli robot pembersih rumah. Nah, jadi Pak Aldo ini membeli sebuah robot. Robot tersebut dapat membersihkan rumah mengikuti jadwal yang telah diatur oleh Pak Aldo. Nah, jadi misalnya robotnya disuruh membersihkan rumah jam 6 pagi sama jam 6 sore. Misalnya ya, jadi robotnya hidupnya jam 6 pagi membersihkan rumah. Kemudian setelah itu mati jam 6 sore lagi dia hidup untuk membersihkan rumahnya kembali. Nah, komponen yang menyebabkan robot dapat mengikuti perintah Pak Aldo adalah A. Perangkat lunak, B. Perangkat keras, C. Manusia, D. CPU. Nah, jadi yang menyebabkan robot tersebut dapat mengikuti perintah dari Pak Aldo itu adalah, jawabannya adalah perangkat lunak.
Oke, jawabannya adalah A, perangkat lunak. Nah, Miss, kenapa tidak perangkat keras? Nah, kalau perangkat keras saja, berarti itu hanya robotnya saja. Sama dengan anak-anak kalau mempunyai handphone. Kenapa dia bisa hidup, bisa digunakan, itu karena ada perangkat lunak di dalamnya, atau sistem operasi dan aplikasi. Kalau tidak ada sistem operasi dan aplikasinya, jadi handphonenya hidup atau tidak? Tidak, berarti cuma ada casingnya saja. Kemudian ada CPU-nya di dalamnya, tetapi tidak bisa hidup. Nah, sama juga dengan robot yang dibeli sama Pak Aldo. Jadi kalau tidak ada perangkat lunaknya di dalamnya, tidak ada sistem operasi dan aplikasinya, jadi robot tersebut tidak bisa mengikuti jadwal yang telah diatur oleh Pak Aldo. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke, yang masih salah silakan diperbaiki. Sudah, anak-anak? Sudah? Sudah, Miss. Oke. Oke, jika sudah, ini bisa dihapus ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, silakan Dayu Anika. Bisa Dayu Anika? Soal nomor 5. Silakan di-unmute dulu. Lintang ingin membeli minuman dari mesin minuman. Ketika akan masukkan koin, Lintang melihat bahwa tempat masukkan koin pada mesin tersebut rusak. Hal yang mungkin terjadi adalah A. Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat input. Oke, Lintang ingin membeli minuman dari mesin minuman. Ketika akan masukkan koin, Lintang melihat bahwa tempat memasukkan koin pada mesin tersebut rusak. Hal yang mungkin terjadi adalah, tempat memasukkan koinnya rusak. Nah, harusnya kalau Lintang mau membeli minuman, dia harus memasukkan koin dulu. Nah, kemudian diproses. Nah, minuman apa yang mau dibeli sama Lintang? Nah, baru ada outputnya. Jadi minumannya akan keluar. Nah, itu prosesnya. Nah, sekarang di sini mesin untuk memasukkan koinnya rusak. Hal yang mungkin terjadi adalah A. Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat input. B. Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat output. C. Lintang tetap dapat membeli minuman karena perangkat input dapat diganti. D. Lintang tetap dapat membeli minuman karena perangkat output dapat diganti. Nah, kita analisa satu persatu. Dari yang D terlebih dahulu. Nah, Lintang tetap dapat membeli minuman karena perangkat output dapat diganti. Nah, jika perangkat output dapat diganti, sedangkan yang rusak adalah perangkat inputnya. Kalau tidak ada input, kira-kira outputnya ada atau tidak, anak-anak? Kalau inputnya tidak ada, outputnya kira-kira ada atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, sama seperti anak-anak membeli makanan di warung. Nah, jadi anak-anak membawa uang. Nah, uang itu adalah alat input. Itu contoh ya anak-anak ya. Nah, kemudian ketika anak-anak memberikan uang kepada pedagang, nah kemudian anak-anak akan memilih salah satu yang anak-anak beli. Itu namanya proses. Nah, kemudian setelah anak-anak dikasih sesuatu yang anak-anak beli, itu namanya output. Nah, kalau sekarang uangnya tidak diberikan kepada pedagang, kira-kira anak-anak dapat membeli sesuatu tidak?
Kalau uangnya masih anak-anak pegang, tidak berikan ke pedagangnya. Kemudian kira-kira minuman anak-anak dikasih atau tidak? Tidak, Miss, karena belum bayar. Iya, tidak, karena belum bayar. Nah, kemudian Lintang tetap dapat membeli minuman karena perangkat inputnya dapat diganti. Nah, ini perangkat inputnya sudah rusak. Nah, misalnya anak-anak ke pedagang membawa uang. Nah, sekarang uang anak-anak robek. Bisa diterima nggak sama pedagangnya? Tidak. Tidak. Berarti minuman juga anak-anak tidak dapat. Nah, kemudian Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat output. Nah, di sini yang rusak adalah perangkat apanya? Perangkat apanya yang rusak, anak-anak? Inputnya. Iya, yang rusak adalah perangkat inputnya, bukan perangkat outputnya. Berarti ini salah. Nah, kemudian Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat input. Ya, jawabannya adalah A, karena perangkat inputnya rusak. Oke, silakan diperbaiki yang jawabannya masih salah. Kemudian Miss Ade lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6. Oke, silakan Madori. Amatilah berbagai perangkat komputer berikut. 1. Mouse, 2. Printer, 3. Speaker, 4. Keyboard, 5. Sistem operasi, 6. Program Microsoft Word. Jika Wulan ingin menulis karangan menggunakan komputer, perangkat keras yang diperlukan Wulan adalah perangkat nomor C, 1, 4, dan 6. C, 1, Miss. 4, dan 6. Ini jawabannya Madori ya. Oke, amatilah berbagai perangkat komputer berikut. Ada mouse, ada printer, ada speaker, ada keyboard, ada sistem operasi, dan program Microsoft Word. Kemudian, jika Wulan ingin menulis karangan menggunakan komputer, perangkat keras. Nah, ingat di sini ada kata kunci perangkat keras. Yang diperlukan Wulan adalah perangkat nomor berapa? Kita cek. Nomor 1, mouse termasuk perangkat keras? Iya. Nomor 2, ada printer. Kemudian nomor 3, ada speaker. Nah, kalau menulis kita perlu speaker atau tidak? Tidak. Berarti yang salah adalah pilihan nomor 3. Kemudian kita pilih yang nomor D dulu. Nah, nomor D itu ada pilihannya nomor 2, yaitu printer. Nah, kalau mengetik, kita perlu printer untuk mengeprint. Kemudian kita perlu keyboard. Ya, keyboard untuk memasukkan huruf dan angka. Kemudian nomor 5, ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah termasuk aplikasi, jadi pilihan 5 yang salah. Kemudian kita cek pilihannya Madori, C. Nomor 1 kita perlu mouse, benar. Kemudian nomor 4 kita perlu keyboard, benar. Kemudian nomor 6 program Microsoft Word. Nah, program Microsoft Word ini termasuk perangkat keras atau perangkat lunak, anak-anak? Perangkat lunak, misalnya lupa. Oke, perangkat lunak. Nah, jadi di sini pengecoh ya. Memang kalau kita ingin membuat karangan di komputer, kita memang menggunakan Microsoft Word. Tetapi di sini ada kata kunci perangkat keras yang diperlukan. Nah, jadi nomor 1 kita perlu mouse, kemudian nomor 2 kita perlu printer untuk mengeprint, kemudian nomor 4 kita perlu keyboard. Jadi jawabannya adalah B. Jadi ingat,
dibaca dulu kata kuncinya. Di sini ada perangkat keras yang diperlukan Wulan, ada perangkat nomor berapa. Jadi perangkat kerasnya yang diperlukan. Kalau Microsoft Word ini adalah perangkat lunak atau aplikasinya. Oke, paham anak-anak soal nomor 6? Atau ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 6? Oke, jadi jawaban soal nomor 6 adalah B. Oke, ini bisa dihapus. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 silakan Adit. Silakan Adit, nomor 7. Penjelasan yang tepat mengenai hadiah dan sasaran diberikan oleh Jawabannya Adit? Apa? A, B, C, atau D? B. Oke, ini jawabannya Adit yang ini, yang B. Ya. Oke. Nah, sekarang kita analisa ya anak-anak ya. Penjelasan yang tepat mengenai hardware dan software ditunjukkan oleh, nah jadi maksudnya di sini adalah misalnya pilihannya A, hardware. Jadi tidak dapat dilihat dan disentuh. Benar atau tidak hardware tidak dapat dilihat atau disentuh? Tidak. Nah, dapat dilihat oleh mata. Software benar dapat dilihat oleh mata? Benar, tapi ini salah. Berarti ini salah. Pilihan A-nya salah. Kemudian pilihannya Adit. Nah, B. Hardware itu adalah kumpulan kode pada komputer. Benar tidak kalau hardware itu kumpulan kode pada komputer? Tidak. Tidak. Salah. Kemudian software itu bagian fisik komputer. Benar? Salah. Salah. Nah, kalau hardware bagian fisik komputer baru benar. Kalau software itu bagian fisik komputer itu salah. Software itu bukan bagian fisik. Kemudian hardware dirancang oleh insinyur. Benar atau salah? Benar. Benar. Kemudian kalau software dirancang oleh programmer. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang D, hardware itu contohnya adalah aplikasi. Benar atau salah? Salah. Salah. Nah, kalau software contohnya adalah printer dan layar. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, jadi Salah. salah. Jawabannya adalah C. Nah, jika Adit masih bingung kenapa jawabannya bisa C, Adit bisa melihat bukunya di halaman 70. Nah, anak-anak yang lain juga bisa melihat halaman 70 yang masih bingung. Di halaman 70 itu sudah ada penjelasannya bahwa hardware itu adalah perangkat keras, bagian fisik komputer, dirancang dan dibuat oleh para insinyur. Contoh hardware, layar, keyboard, mouse, scanner, dan printer. Kemudian software di sebelahnya itu adalah perangkat lunak, kemudian membuat komputer bekerja, merupakan kumpulan kode, dirancang dan ditulis oleh programmer, contoh software, aplikasi foto, program, pengolah kata, dan online game. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk di halaman 70, anak-anak boleh ditandai atau digarisbawahi juga bisa. Nomor 7 jawabannya adalah C. Oke, ini bisa dihapus. Kemudian soal nomor 8. Silakan Jadin. Fungsi sebuah perangkat lunak aplikasi adalah
B. Oke, fungsi sebuah perangkat lunak aplikasi adalah, nah di sini ada kata kuncinya, yaitu perangkat lunak aplikasi. Nah, adalah A. Menjalankan sistem agar kita dapat menggunakan komputer. B. Menjalankan fungsi khusus pada komputer. C. Memasukkan data ke komputer. D. Menampilkan data hasil proses. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah perangkat lunak aplikasi ya. Jadi kalau perangkat lunak sistem operasi baru jawabannya A. Karena perangkat lunak sistem operasi itu dapat menjalankan sistem agar kita dapat menggunakan komputer. Nah, kalau di sini kata kuncinya adalah perangkat lunak aplikasi, jadi fungsinya adalah menjalankan fungsi khusus pada komputer. Jadi hanya aplikasi khusus yang dijalankan. Misalnya kalau di handphone, aplikasinya misalnya WhatsApp. Jadi ketika kita membuka aplikasi WhatsApp, ya WhatsApp saja yang terjalan. Kemudian kalau misalnya kita membuka aplikasi Facebook, Facebook saja yang berjalan. Nah, kalau memasukkan data ke komputer itu yang berfungsi adalah perangkat input. Kalau menampilkan data hasil proses itu perangkat output. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, anak-anak. Itu kita baru bahas sampai nomor 8. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, karena waktunya sudah mau habis, bisa di stop share-nya ya. Oke, kita baru bahas sampai soal nomor 8. Kemudian, untuk pembahasannya, nanti Miss Ade akan upload di LMS, tetapi setelah kelas 4D dapat TIK ya, jadi 4D dapat TIK-nya yaitu besok. Jadi, anak-anak bisa mengecek pembahasannya hari Sabtu di LMS. Kalau misalnya upload hari ini, nanti kelas 4D-nya bisa langsung mencontek jawabannya, ya. Jadi Miss Ade akan upload hari Sabtu. Jadi anak-anak silakan cek pembahasannya hari Sabtu, kemudian silakan dipelajari nanti untuk AHA minggu depan. Oke, ada yang mau bertanya, anak-anak? Semuanya sudah paham? Oke, jika sudah paham, Miss Ade akhiri pembelajaran TIK hari ini. Sampai jumpa minggu depan di AHA ya. Oke, Miss Ade akhiri dengan namaskar.